الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah, yang mana Allah telah menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat yang besar pada kita. Nikmat di mana kita diberi kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nikmat di mana Allah memberikan rasa cinta kepada hati kita ini kepada ilmu. Nikmat di mana Allah memberikan kepada hati kita cinta kepada ketaatan. Sehingga dengan nikmat di mana kita cinta kepada kebaikan, kita bisa merasakan lezatnya ketaatan, mengalahkan kelezatan yang lain. Dan dari sinilah yang kemudian seseorang mendapatkan sakinah, ketenangan dalam kehidupannya, ketika seseorang mampu merasakan lazatul ibadah, lezatnya ibadah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah berikan ini jangan sampai lepas dari kita ini. Ya, kita cinta kepada ilmu, cinta kepada ketaatan ini jangan sampai lepas. Karena satu saat rasa ini hilang dari diri kita nggak bisa merasakan apa-apa. Ini namanya corona dalam agama. Kenapa corona dalam agama? Orang tidak bisa merasakan sesuatu. Kehilangan ketaatan ya gak sumpek, ngelakon elek ya gak sumpek. Ini menunjukkan apa? Hatinya sudah mati rasa. Dan kalau sudah mati rasa itu tanda-tanda apa? Kena corona kan? Nah, iya kan? Iya, hatinya itu tanda-tanda sakitnya hati. Oleh karena itu salah satu sarana untuk menjaga stabilnya itu semua adalah thalabul ilm. Dengan mencari ilmu, perkara-perkara tersebut itu akan dijaga oleh Allah Ta'ala.
Jadi orang tuh bisa mendapatkan istiqomah itu butuh perjuangan. Gak istiqomah itu mak gedebuk Allah berikan kepada hati kita, tidak butuh apa? Perjuangan, butuh pengorbanan. Butuh pengorbanan. Ada sesuatu yang harus dikorbankan. Gitu loh. Istiqomah tidak mungkin bisa kita dapat, tidak mungkin bisa diraih seseorang tanpa adanya perjuangan dan tanpa adanya sebuah pengorbanan. Tidak ada. Istiqomah itu berat, Pak. Makanya dalam agama itu sing berat-berat itu ada 3. Ya, ibadah dalam agama ini yang paling berat itu ada 3. Yang pertama al-ikhlas. Ini tingkat yang paling tinggi beratnya ini. Tingkat yang paling tinggi, tingkat yang paling utama dari sisi beratnya agama ini, ikhlas. Yang kedua apa? As-sabr, kesabaran. Sabar itu berat. Kalau biasanya ngaji-ngaji saya ngamuan kok. Ya, kita kadang ngaji-ngaji sabar ini pas ngajinya tuh nih. Coba pas di lapangan ada kasus-kasus, ada problem-problem, nampak sekali diri kita ini bahwa kita ngaji itu belum betul-betul belum berhasil. Terujinya kapan? Pada saat ada masalah. Ya, makanya diingetin enggak ngaji kok. Loh ini fakta loh nih. Omongannya lebih tajam lagi daripada orang-orang yang enggak ngaji. Hati-hati makanya. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga apa perkara yang paling berat dalam agama itu? Istiqomah. Istiqomah itu berat, Pak. Enggak gampang istiqomah. Butuh kegigihan dalam hati, butuh azam. Napa azam itu? Tekad yang kuat. Nggak tekad nggak bisa istiqomah. Ya syukur-syukuran ya mumut sampai mumut. Nggak bisa, butuh istiqomah. Dan agama Allah tuntut gitu. Untuk bisa mencapai istiqomah. Orang bisa mencapai kematian husnul khotimah, kematian terindah itu salah satunya apa? Memegang erat sikap istiqomah. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sana, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu istiqomah. Nah, mudah-mudahan melalui kajian-kajian kita ya, dengan keikhlasannya, dengan keridhoannya, mudah-mudahan mengantarkan kepada kita, kepada seorang mukmin yang benar-benar keimanannya dan menjadi orang yang bertakwa dengan benar-benar ketakwaannya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan pagi ini kita akan merenungkan sebuah hadis Nabi SAW. Ya, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Dzar dan juga diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Di dalam nasihat ini Rasulullah menjelaskan, mewasiatkan kepada sahabat Abu Dzar itu dengan 3 wasiat. Ya, dengan 3 wasiat. Apa wasiat Rasulullah tersebut? Yang pertama, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini yang pertama. Yang kedua, ikutilah perbuatan yang buruk
itu dengan perbuatan yang baik. Ya, ikutilah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik. Karena perbuatan yang baik yang tadi kamu lakukan itu bisa menghapus keburukan yang tadi kamu kerjakan. Ini pesan yang keberapa? Kedua. Ikutilah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik. Karena perbuatan yang baik itu akan menghapus dosa-dosa yang tadi kamu lakukan. Pesan yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah kamu dengan sesama manusia dengan budi pekerti yang baik. Bergaulah kalian kepada sesama manusia dengan pergaulan yang baik, dengan budi pekerti yang baik. Ini 3 wasiat yang disampaikan Nabi kepada para sahabatnya. Sekarang mari kita lihat fawaidul hadis. Yang dimaksud fawaidul hadis itu pelajaran apa yang kita bisa dapat dari 3 pesan ini. Ya, apa pelajaran yang kita bisa peroleh dengan 3 wasiat ini? Yang pertama, nah, jadi kalau faidah hadis ini berarti PR gitu loh, Pak. Paham ya? Enggak sampai tulis fawaid akhirnya gak apa-apa. Kita jelas no bisa niki PR gitu loh. Paham ya? Jadi PR kita bukan mengerjakan soal akademis, tapi PR kita dalam menjalankan ilmu yang kita gali ini. Apa wasiat itu pelajaran yang bisa kita petik? Yang pertama, istiqbab wasiatul muslim li akhi. Dianjurkan seorang muslim untuk saling memberikan nasihat kepada sesama saudara muslimnya. Wa tadhkiruhu, dan mengingatkan saudaranya, mengingatkan akan saudaranya. Tentang apa? Bima yajibu alaihi, tentang perkara-perkara yang diwajibkan, yang berhubungan dengan Tuhannya, yang berhubungan dengan dirinya, yang berhubungan dengan orang lain. Nih. Jadi pelajaran pertama apa? Hendaknya saling dianjurkan, saling memberikan nasihat-nasihat yang baik, yang benar ya, kepada sesama kaum muslimin. Apa yang perlu dinasihatkan? Kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan Allah, kewajiban yang berhubungan kepada dirinya sendiri, kewajiban yang berhubungan dengan orang lain. Nah ini durung biasa gitu nih. Nah, contoh biasa sing waro-waro kurban itu sapa? Nah, contoh situ aja. Biasa sing waro-waro kurban, mari kita kurban ini ku biasa sapa? Takmir. Mestinya bukan. Seluruh kaum muslimin berkewajiban menyebarkan kalimat ini. Sudah waktunya kurban. Lah nek sampean kok nyebarno, jenengan kali kula juga ingin menampilkan pengorbanan, duduk takmir. Niki syiarnya agama itu di situ. Sama dengan pengajian, nek nyebar pengajian sapa wae. Jenengan dapat serseran pengajian teko takmir. Seret Pak, niki ada napa jenenge? Pengajian insyaallah hari Sabtu Abdul blek terus. Mari ngoten diem apa enggak? Sebar. Nek dapat informasi korban, disebar napa mboten? Siarnya kita kurang di sini.
Sedekah, sebarkan semua. Sudahkah hari ini kita bersedekah? Jangan remehkan sedekah. Ini kan nasihat-nasihat yang baik. Nah, kalau jenengan menyebarkan nasihat tentang sedekah sebelum menyebarkan nasihat itu, pripun? Lo jenengan sedekah dhisik, ngono lho. Gue esuk sampean sebarkan waktunya zikir pagi petang, jangan lupa waktunya duha. Terus perbanyak sedekah, sampean sik rembes. Ini kan enggak pas. Ya. Ini yang kurang. Ini yang kurang. Jujur Pak, ini kurang. Sudahkah hari ini kita baca Al-Quran? Nanti yang lain, sudahkah kita mendoakan saudara yang lain? Sudahkah kita menziarahi teman-teman yang duafa? Coba ini kalau disebarkan. Mengkula mbak sampean share-sharane kucing angop di-share ngoten. Dadi sing kurang-kurang manfaat itu yang lebih kita suka di-share daripada menciarkan apa ini? Nasihat. Makanya sahabat-sahabat dulu itu sering Pak berkunjung ke rumah teman, pagi-pagi longgar mampir ke rumah teman, datang ke rumah orang-orang yang lain. Jadi ringan dirinya untuk mendatangi dan menziarahi saudara, itu ringan. Dan tujuannya apa? Untuk menyampaikan sebuah nasihat. Begitu loh. Mengkula mbak sampean datang ke rumah teman, ke rumah sahabat, ke rumah ikhwan itu ngenteni siji undangan kematian. Nomor loro nek gak undangan akeh kok, nek gak loro itu baru berkunjung kita. Setelah selain itu jarang sekali kita membiasakan diri untuk berkunjung. Padahal ketika seorang muslim mengunjungi karena cintanya dia karena Allah, itu memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Nah, kurang biasa kurang biasa gitu. Ayo dibudayakan seperti ini. Kurang, dan ini kewajiban seorang muslim. Bukan sesuatu yang sederhana. Bukan sesuatu yang sederhana. Sampai Nabi itu pernah menyebutkan, dinukilkan di dalam kitabnya Syekh Abdullah Azim, tentang 40 karakter yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang 40 karakter yang dicintai oleh Allah. Nabi menyebutkan para syuhada, ada sekelompok manusia ketika nanti dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kemuliaannya itu membuat cemburu. Masya Allah. Siapa yang cemburu ini? Para nabi dan orang-orang syahid cemburu dengan orang-orang ini. Karena kemuliaan yang Allah berikan. Allah berikan dia tempat duduk dari mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Dan dia diberi pakaian dengan pakaian yang penuh dengan cahaya. Dan wajahnya diberi cahaya oleh Allah Ta'ala. Sampai kedudukan ini membuat para nabi, bukan main-main, bukan para nabi, cemburu dengan dia. Ingin mendapatkan kedudukan itu. Lalu sahabat-sahabat nanya, ya Rasulullah, siapa mereka ini? Ini kehebatannya para sahabat itu kalau melihat amal utama itu langsung ingin tahu apa? Caranya oleh sing koyo ngono iku piye ngono lho. Ini siapa mereka kok begitu mulia sampai para nabi, orang-orang syahid cemburu dengan dia itu. Apa kata Nabi? Mereka itu adalah orang-orang yang mencintai saudaranya karena Allah dan mengunjunginya karena Allah. Tidak jenengan kali kula kepin dapatkan kedudukan dan penghormatan yang dicemburukan oleh para nabi dan para syahid, miliki sifat ini. Jenengan kali kula pun biasa napa dereng ngoten. Biasanya kalau berkunjung itu rata-rata Pak ono manfaat yang didapat. Mbok butuh tenaga, mbok butuh utang-utangane. Itu biasanya manusia. Datang ke rumah orang itu biasanya mesti ada sebuah kebutuhan. Bukan murni karena saya mencintai dia karena Allah. Lah ngeten mboten budaya.
Ya, makanya kita jangan cuma disibukkan ngaji mawon. Ada waktu untuk ini. Ziarah ke kerabat, ziarah ke sahabat, itu harus ada. Salah dan dosa kalau kita nggak melakukannya. Tolong dijamkan. Jangan pikiran mau ngaji terus bangga aku seminggu full pas ngaji plus. Terus haknya saudaramu mana? Hak itu boleh ditinggalkan apa enggak, Pak? Haknya orang lain boleh nggak ditinggalkan? Berarti ada kewajiban yang belum kita tunaikan. Haknya tetangga kapan kita kasihkan? Ini salah satu amalan yang paling utama yang tidak nampak oleh mata kita kan. Jadi jangan bangga kalau kita seminggu full ngaji semua. Ini nggak benar malahan. Kenapa? Ada kewajiban-kewajiban yang lain yang kita tinggalkan. Makanya pelajaran hadis ini sangat bagus sekali. Ya, ketaatan kepada Allah harus dilaksanakan dengan optimal, tapi tetap mengikuti syariat. Karena kita tidak hanya berhubungan dengan Allah semata, tapi kita juga berinteraksi kepada sesama manusia. Hanya orang tua. Ya, coba dibanding Pak. Tempat yang sering kita ziarahi mana kira-kira? Yang mana ini? Warung, kopi, apa wong tuane, apa dulure, apa tanggane ya? Evaluasi temen. Jadi ngaji sunnah ini. Ini sunnah gak tau ziarahi, sunnah yang apa ini? Orang-orang soleh, orang-orang generasi awal itu paling dikenal itu di sini, Pak. Makanya kuat hubungannya, erat kasih sayangnya, dekat emosional. Kenapa? Saling mengunjungi. Sehingga nanti kalau ada satu orang punya masalah, segera ditangani bareng-bareng. Gak ngajini bareng, ada masalah dewe. Kan sekarang terjadi begitu kan? Sampai akhirnya ada yang pinjem rentenir, gak ngerti, tahu-tahu sudah terjebak dengan rentenir. Kita komentar, wis ngaji sik rentenir ngono sampean. Lambe ini kemajuan dhisik tanpa mengetahui sebabnya. Dolimnya double kita seperti ini. Saya ingatkan, dolime kula mbek sampean double. Satu, memfitnah, mencemooh. Yang kedua, nggak mau tahu keadaannya. Saya ngomong begini karena tahu peristiwa di lapangan ini. Ustadz itu si fulan itu ada jamaah kita Ustadz. Wis ngaji wis bertahun-tahun, tapi masih tidak bisa terlepas dari. Nah, coba pernah jenengan tabayun? Kenapa kok sampai seperti itu? Pernah? Oh, itu aplikasi riba, ya tapi tabayun dulu apa sebabnya? Ternyata dia punya problem yang sangat penting, yang sangat berat, lalu di share di grup, nggak ono sing nanggapi. Sementara dia harus butuh duit itu. Contoh rumah ambruk, anak bayi masuk sekolah, diancam nggak bisa ikut atau mau dikeluarkan. Saya tadi wong tua piye carane kira-kira. Sementara di share di grup, mau pinjem duit sekitar 5 juta, ra ono sing nanggapi. Saya nggak mampu Ustaz. Kalau nggak mampu sudah final, berarti selesai, nggak ada upaya lain. Coba di share di grup, teman kita punya ini, ada nggak? Gali donasi bareng, bisa kita. Ini belum berjalan dengan optimal, saya katakan. Jadi persaudaraan kita itu persaudaraan kalau boleh dikatakan ekstrim, abal-abal. Ngerti abal-abal ini loh? Abal-abal kita. Saya berani mengatakan demikian. Kenapa? Belum kita buktikan. Saya coba jenengan praktekkan hadis yang mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin itu saya prakteknya piye saya. Mulai tekon ndi katakannya ya. Al-Islam kal jasadil wahid. Islam itu seperti tubuh yang satu. Kenyataannya, Pak. Ya. Sing senengane rekreasi terus. Duit tiga rekreasi ya.
Nek gak ngono kuliner. Jadi daftar di omah itu di samping ada daftar pengajian, ada daftar warung, Pak. Warung mana yang belum kita kunjungi? Sementara di sekitar kita ini banyak saudara-saudara kita yang sangat belum. Saya katakan saudara persaudaraan kita itu abal-abal hari ini tuh. Kita belum komitmen mengarah ke sana. Sudah ojo nesu ini ngaji. Oke, ini gak disetreng ini sama gak sadar-sadar soal. Ini persoalan yang paling menentukan dalam kekuatan jamaah ini, Pak. Oke, saestu. Dan kita belum ada manajemen menuju ke sana. Belum ada manajemen menuju ke sana. Contoh beberapa kasus teman-teman kita yang suaminya meninggal, istri dan anak-anaknya sapa sing ngurusi? Sampe kurung rondone tok. Ayo, siapa sing ngurusi tak takoni? Ada yang peduli si fulan siapa yang ngurusi anaknya sekarang sekolah di mana, nasibnya bagaimana, kalau mondok di mana, siapa sing bayari? Ada yang mikir ke sana? Abal-abal, yang saya katakan abal-abal. Nggak serius kita ngaji sunnah itu. Pak, istrinya Ustadz itu enggak. Jangan sampai ada istrinya jamaah suaminya meninggal terus enggak tahu nasibnya keluarganya. Dolim sampai kali kulo. Paham ini Pak ya? Tolong pengajian ini dijadikan sebagai sarana keluarga besar kita. Masjid kita jadikan ikatan untuk membentuk keluarga besar kita. Harus saling terikat, saling ada informasi. Nah ini sampai terlonta-lonta, sampai pindah-pindah rumah, kali kontrak angel katanya, apa sama kali kalau gak dolim, gak dosa kita. Menelantarkan anak-anak itu saudara kita sendiri, teman-teman ngaji sendiri, anak yatimnya gak keurus. Awas, aku gak muring-muring sampean enggak. Tapi ini pelajaran penting yang kita lupakan dalam kajian ini. Wajib betul bagus ngaji itu. Tapi buahnya mana? Ngono lho, Pak. Jadi orang merasa terikat, aku punya. Seandainya jenengan orang asing di sini, benar-benar asing nanti itu, ketika tidak terikat dengan agama yang benar. Makanya kenapa ada istilah muhajirin, ada istilah ansor. Bagaimana Nabi mempersaudarakan mereka? Kula mbak samiriku bangga takjub karo ceritane ning gak iso mengambil. Iya benar ini Pak. Kurang saya katakan kurang serius. Mengikuti jejaknya generasi awal itu kurang serius. Awas tolong, makanya saya pesan di teman-teman kepengurusan. Jadi jamaah itu diopeni tenan. Jamaah itu diopeni tenan. Nanti kalau ada jamaah kok 2 hari, kan saya rame tuh saya ini. Ada jamaah kok 2 hari gak ketemu, cari gitu loh. Kemana dia kok gak kelihatan 2 hari? Cari informasinya apa, problemnya apa, kasusnya apa, ditangani bareng-bareng. Itu baru orang terikat, merasa punya saudara besar, punya keluarga besar. Ini persoalan yang pertama. Karena saling menasihati, saling menziarahi, saling mengingatkan, fa inna tawasi bil haqqi wa bis sabr wal bil marhamah mitsaqul Islam. Masya Allah. Ini loh. Karena saling mengingatkan, saling menasihati di dalam kebenaran, dalam kesabaran dan saling mencintai, itu merupakan misakun fil Islam, perjanjian di dalam Islam ini. Nah kalau sampean kali kula niki gak direken ngeten iki. Ini perjanjian di dalam Islam. Akhadallahu wa rasuluhu, yang Allah ambil dan Rasulnya alal mu'minin, atas orang-orang beriman. Sebagaimana yang terdapat di dalam surat Al-Asr. Bagaimana surat Al-Asr mengatakan, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis.
Disebutkan oleh sahabat Jarir bin Abdillah. Sahabat Jarir bin Abdillah mengatakan, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslim. Masya Allah. Kata sahabat Jarir, saya berbaiat kepada Nabi. Ya, saya berbaiat kepada Rasulullah SAW. Apa yang saya baiatkan? Satu, saya berbaiat untuk selalu menegakkan sholat. Yang kedua, saya selalu menunaikan zakat. Yang ketiga, wa nushi likulli muslim, saling memberi nasihat kepada sesama kaum. Nah, saling memberi nasihat itu ada dua cara, Pak. Yang satu melalui surat, yang kedua dengan ziarah. Ya. Kita yang mana yang sudah kita lakukan? Menasihati ini yang satu, yang nomor satu, nomor dua, atau golput? Nomor satu enggak, nomor dua juga enggak, jangan. Ayo kita benahi kajian kita yang lebih berkualitas. Ya, di kejamaah itu. Makanya kalau bisa, ya, punya data list nih, kalau barangkali tidak berkeberatan, ada data listnya jamaah. Sehingga nanti di situ kemarin seperti kita di Prambon dulu, daerah Prambon sana, daerah Tarik tepatnya, itu kita kajian, kita punya data sampai golongan darah kita tahu, sehingga begitu dibutuhkan langsung gampang. Oh, si fulan yang darahnya dibutuhkan, bisa cepat, Pak, nangani kasus itu. Dan kalau satu hari aja nggak lihat, langsung dicari. Ada teman-teman, ayo cari ini siapa yang paling dekat rumahnya, dilihat gitu. Komunikasinya hidup. Sampai kadang-kadang opname petang dino gak ono sing ro, lah pernah terjadi apa enggak? Loh, kok karo ngono sampean? Oh iya, petang dino Mas, itu saking tawaduke sampean kali itu. Astagfirullah. Nggih, kurang. Makanya saya itu sebenarnya ada beban ganjelan di hati itu besar, Pak. Saya coba sampaikan ke beberapa asatid, saya turun respon yang serius. Karena memang kita butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran, butuh semuanya untuk memperhatikan masalah ini. Urusan jamaah ini kuat, Pak, ribet, dan tidak ada tempat penampungannya. Kita kewalahan, makanya kadang-kadang jadi proses, Ustadz WA saya kok nggak dibales-bales, tak dolek sing di numpuk Pak Kibai. Banyak. Lah tempat penampungan seperti ini kita sangat kurang. Problem-problem yang dihadapi jamaah kita itu apa? Sendirian mboten ngatasi, Pak, mboten ngatasi. Demi Allah mboten ngatasi. Dan saya merasa bersalah begini. Ya. Coba kalau seorang ustadz ini ceramah apa kan? Ayo Joko istiqomah. Baik ngono dak? Bagaimana jamaah itu istiqomah? Saged dipahami nggih? Nah, ini pelajaran yang pertama. Ya, kecintaan kepada saudaranya ditanamkan, dihidupkan. Kepedulian istrinya diajak peduli dengan demikian. Diajari istrinya, anak-anaknya dilatih untuk peduli. Diajak ke rumah teman-teman yang duafa, diajak ke teman-teman yang fakir, diajak kerabat-kerabatnya yang miskin, dikenalkan dan bagaimana sikap kita pada mereka. Ojo dijak nang warung ya anak ini. Akhirnya nggak peduli dengan lingkungan, dia sibuk dengan perutnya sendiri. Sangat dipahami ya? Tolong itu dipahami betul, tolong, minta tolong. Makanya Islam ini gak marat-marit kata sama kini. 80% tapi marat-marit gak karu-karuan. Kenapa? Karena kita tidak saling mencintai sesama kaum muslimin. Nah ini poin penting yang perlu kita camkan baik-baik. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, ya, hadal hadis ini ya dulu menunjukkan anna ta'ammala fil Islam talatah. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa ta'amul di dalam Islam, ta'amul itu bermuamalahnya di dalam Islam itu ada 3 macam.
Sebagaimana tidak dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan di dalam kitabnya Ta'amul Ma'an Nas, bagaimana seorang muslim bergaul dengan sesama manusia. Niku beliau menyebutkan ta'amul, ad-dinu huwa ta'amul, agama itu adalah muamalah. Lah muamalah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ta'amul ma'allah, berinteraksi dengan Allah. Nah, ini bagaimana berinteraksi dengan Allah. Yang kedua ta'amul ma'an nafsihi, bergaul dengan dirinya sendiri. Bagaimana seseorang memperlakukan dirinya sendiri. Ya, ada yang merawatnya, ada yang menjaganya, ada yang merusak dirinya sendiri. Jelas ya? Yang ketiga ta'amul ma'an nas, berinteraksi dengan sesama manusia. Mana dalil yang menunjukkan hadisnya Nabi tadi yang disebutkan? Yang pertama, bertakwalah kamu kepada Allah. Ini ta'amul, bermuamalah dengan siapa? Dengan Allah. Bermuamalah dengan diri sendiri bagaimana? Ikutilah perbuat yang baik dengan perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang, nanti ada bagaimana sikap seorang muslim kepada dirinya sendiri. Nanti ada lanjutannya. Kemudian yang ketiga apa? Bergaul dengan manusia, ta'amul dengan manusia. Wa khaliqin nas bi khuluqin. Nah, dalil ini yang diangkat oleh Syekh Shalih Fauzan menunjukkan bahwa muamalah di dalam Islam itu ada 3. Berarti seorang muslim yang benar ketakwaan dan keimanannya adalah yang menyempurnakan 3 muamalah ini. Gak cuma sibuk beribadah dirinya kepada Allah dan tidak memperdulikan dengan lingkungan. Ini Islam dan imannya cacat. Sampun? Dadi nek wonten wong Islam iku sibuk dirinya ngaji, salat, bagus, bukan jelek. Tapi cacat imannya. Ya, cacat Islamnya. Karena ibadahnya manusia bukan hanya kepada Allah, tapi ibadahnya manusia juga berkaitan dengan dirinya sendiri dan juga berkaitan dengan sesama manusia. Nah, ini pelajaran yang kedua. Jadi kita tidak boleh hanya disibukkan dengan sholat tahajudnya luar biasa, puasanya luar biasa, zikirnya luar biasa. Makanya saya sampaikan ke teman-teman yang ada beberapa teman-teman yang gak metu-metu ke masjid, Pak. Masjid pokoknya. Masjid yang paling tempat utama Ustaz. Bener. Ya, tapi tetangga punya hak apa enggak? Punya tangga apa enggak? Punya. Istrimu punya hak apa enggak? Punya. Lah nek sampean kok di masjid terus istrimu bagaimana? Saya titipkan kepada Allah. Loh. Ini enggak benar. Lah nek istrimu kok cuci-cuci mbek ngedusi sapa sing ngurusi? Titipno Allah pisan. Salah. Yang mengingatkan anak-anak, yang didik anak-anak, yang mendampingi mereka siapa? Kalau jenengan terus ada di dalam masjid. Bukan tidak boleh, tapi bagaimana hak dengan yang bahkan ada hadis Nabi, Masya Allah. Ketika Nabi ditanya amal apa yang paling dicintai oleh Allah, salah satu yang ditunjukkan Nabi apa? Membantu menyelesaikan hajatnya seorang muslim. Salah satu amal yang paling apa? Dicintai oleh Allah, Nabi menyebutkan membantu menyelesaikan hajatnya seorang muslim. Sampai Nabi bersumpah, demi Allah, kalau seandainya aku punya kesempatan berjalan mendampingi saudaraku muslim untuk menunaikan kebutuhannya, perhatikan Pak di sini. Kalau seandainya aku memiliki kesempatan berjalan mendampingi saudaraku muslim dalam rangka untuk menyelesaikan kebutuhannya, lebih aku cintai, kata Nabi, daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan penuh. Bukan Masjid Nurul Huda, bukan. Iktikafnya di mana? Di Masjid Nabawi 1 bulan.
membantu saudaraku muslim berjalan, membantu urusan-urusannya sampai selesai, kata Nabi, lebih aku cintai daripada itikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi. Jangan dikira jenengan di situ kemudian umur. Betul memang amal utama, tapi keutamaannya itu kan untuk diri Anda sendiri. Jelas ini Pak? Sampai ada seorang ustaz itu ditawari umroh berkali-kali dengan itu. Enggak. Ustaz yang lain coba, yang lain belum. Saya udah berkali-kali. Enggak bagus kalau terlalu sering umroh itu. Ya, betul bagus. Saya tanya Ustaz, sebenarnya itu kan keutamaan, umroh itu kan keutamaan, kenapa enggak berangkat itu? Saya sudah berkali-kali Ustaz, sudah berkali-kali dan memberi kesempatan ustaz-ustaz yang lain. Satu. Yang kedua, kalau saya umroh keutamaannya untuk siapa? Untuk diri sendiri. Kalau saya di rumah itu banyak manfaat untuk orang lain. Ada teman-teman sharing, ada teman-teman punya masalah, ada kerabat-kerabat, itu senang saya di rumah itu. Karena manfaatnya untuk banyak orang. Ya Allah. Ini pola pikir yang perlu kita gali. Pelajaran yang berapa tadi? Kedua. Pelajaran yang ketiga. Hadhil hadits yadullu ala himmatit taqwa. Hadis ini juga menunjukkan tentang pentingnya ketakwaan di dalam Islam ini. Jadi Islam, takwa memiliki kedudukan dan urgensi yang sangat besar di dalam Islam ini. Memiliki urgensi, memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam Islam ini. Ya, di antaranya keutamaan ketakwaan. Allah memberikan janji kepada orang-orang yang bertakwa di dunia ini, satu, keberkahan hidup, berkah hidupnya. Jadi kalau orang membangun ketakwaan dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, maka dia akan mendapatkan keberkahan, hidupnya akan diberkahi oleh Allah, rumah tangganya akan diberkahi oleh Allah, hartanya akan dijadikan harta yang berkah oleh Allah, anak-anaknya diberkahi oleh Allah Ta'ala. Ketika kehidupannya dibangun di atas takwa. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam surat 7 ayat 96. Ya, surat 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard. Ya, ada terjemahan silakan. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Nah, nih. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan berikan keberkahan. Kami buka, kata Allah, keberkahan yang dari langit maupun yang dari bumi. Artinya keberkahan itu apa? Kebaikan-kebaikan yang berkembang. Ya, makanya kekayaan yang tidak diberkahi Allah, kekayaan yang mendatangkan fitnah. Saya dipahami ini? Kekayaan yang tidak diberkahi, yang dicabut oleh Allah keberkahannya, maka kekayaan itu menimbulkan fitnah. Sama dengan kemudahan-kemudahan. Kalau sekarang ini kan hidup kita itu serba mudah, Pak. Dan kita memang mencari jalan-jalan kemudahan. Ayo coba cita-cita kelomban jenengan seandainya membangun rumah yang strategis itu menurut pendapat madhab kita gimana? Ayo, rumah yang strategis.
Yang bagaimana tipenya? Dekat masjid, dekat mall, dekat jalan raya, dekat tempat wisata, dekat. Coba kalau nggak percaya nanti ya, ini pengalaman ketika ada jamaah masjid di tempat kami pindah, ada 2 orang. Ayo kapan-kapan kita gendakan, ini saudara kita sudah hijrah ke daerah yang lain. Ayo kita kunjung ke sana, ke tempat rumah baru. Berkunjung Pak. Begitu saat itu di pinggir itu tempatnya itu biasanya rasan-rasannya kan setelah dari rumah pulang, nah itu kan baru ada apa jenenge seminar kecil-kecilan itu ya, pembahasan di situ. Begitu sampai sana, masya Allah tempatnya, yaitu tadi Pak, dekat jalan raya, dekat transportasi, dekat pembelanjaan, dekat hiburan, dekat mall, dekat-dekat semua. Pulang semuanya komentar, pas strategis bagus begitu. Komentarnya. Apalagi kalau di rumahnya itu dipenuhi dengan fasilitas. Itu impian hidup kita, Pak. Dan nggak dilarang, dalam Islam nggak dilarang, cuma ada fitnah di dalam yang sangat besar. Nah, gitu. Begitu kita agendakan minggu berikutnya ke teman yang lain, pindahnya itu ke pedesaan pelosok gitu, Pak. Berkilo-kilo itu belum nyampe. Masuknya itu Pak, dan sekitar 7 kiloan masuk ke dalam pedesaan itu. Jalannya rusak, masya Allah. Jalannya jauh dari transportasi, dari mall, dari pokoknya. Begitu pulang, lah ya wong dolek kok nggak koyok ngini. Gambarannya apa? Bahagia apa menderita? Menderita. Ini tipe-tipe kita itu kan tipe-tipe yang gampang kabeh. Sementara Nabi menyebutkan inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu min zaratid dunya wa zinatiha. Sesungguhnya salah satu di antara perkara yang aku takutkan menimpa kalian itu apabila kenikmatan-kenikmatan dunia, fasilitas-fasilitas dunia, perhiasan-perhiasan dunia dibukakan Allah untuk kalian semua. Itu takutkan kepada kalian. Sesuatu yang ditakutkan Nabi justru menjadi sesuatu yang kita impikan. Kenapa? Karena kacamatanya beda. Kacamata melihat sesuatu itu beda. Nabi menggunakan kacamata wahyu, kita menggunakan kacamata nafsu. Sehingga karena kita menggunakan kacamata nafsu, gak mampu melihat efek samping yang berbahaya. Gak mampu melihat efek samping yang berbahaya. Nabi dengan kacamata wahyunya mampu melihat efek samping yang mengerikan. Makanya Nabi, aku takut kalau kalian menghadapi hidup seperti ini. Sama nanti kalau kita mengambil mantu, Pak. Mantu niku omahe niku ndak fasilitasnya. Lah anak sing pertama rumahnya itu penuh dengan ayo sing dibanggakno sing ndi. Ya tak mulai penceng sih jarenya tadi. Pasti berbeda sikap dengan mantunya, jelas beda sudah. Awas sing wis ngaji-ngaji niki. Ditotot dilurus nanti nih sing temen. Allah menempatkan Nabi Ibrahim dengan putranya di tempat yang bagaimana? Kenapa? Untuk menggembleng mentalnya. Jadi anak-anak sosok yang tangguh. Itu. Yang tangguh. Yang siap menghadapi ujian-ujian. Nah, nek kula mbek sampeyan niku hidup di zona aman, Pak. Lemah mentalnya, tidak kerasa kita. Banyak yang hilang dari mental diri kita ini. Satu, apa Pak? Hilangnya kesabaran. Sampeyan kali kula dadi wong gak sabaran saiki. Coba macet titik, antri titik lah resah gak karu-karuan, ingin berobos saya ngono. Nggih mboten? Hilang kesabaran sudah. Makanya kula matur, nek ngaji niki ketok sabare. Ketok sabar. Saya kita takon ini.
umpama sampeyan iki ngurus surat utawa apa sajalah, mbu servis, mbu apa, antri oleh nomor selawe. Kesarapan kok tengah-tengah sore kok kayak baru selesai itu. Nah, terus ada temen jenengan yang kerja di situ, ngerti jenengan. Nomor pinten Pak De? Selawe Mas. Saya tak gawe ning jadi karep dhisik. Seneng apa sumpek? Seneng apa sumpek? Udah selesai. Ini sampean mencela caci maki pemerintah itu bagaimana sifatnya sampean elek ngono lho. Sampeyan gak sok bayangno perasaan wong sing antri yang mendahului jenengan tadi itu. Iso ngrasakno? Karena jenengan egois, gak sok ngrasakno mangkane. Paham ya? Mana egoisnya? Saya coba saiki sampean antri mulai esuk terus ana wong teko ning ngereni, terus digarap dhisik perasaane sampean piye? Selesai sudah. Berapa kali kita menyakiti dan bikin mangkel orang lain tanpa sadar itu. Dan itu senang kita menikmati hidup modelnya ini. Ngoten lho Pak. Jelas ya. Makanya orang yang biasa hidup zona aman hilang kesabarannya. Dari mana kita ngelihatnya Pak? Nah, contohnya ngeten. Orang kalau hidup di rumahnya itu serba ada AC tiap hari. Sehingga tidur itu merasa apa? Pertanyaan ini, AC ini kenapa dilarang? Enggak boleh. Makanya tak garis bawahi engko jaga salah paham. Engko mulai mutu-mutu ngaji sampean opo ngaji satrop AC gak oleh. Ngono sampean iki. Wis dosa maneh sampean iki. Lho betul apa enggak? Apa saya mengatakan dilarang? Apa Nabi mengatakan dilarang? Enggak. Cuma Nabi apa? Mengkhawatirkan. Kenapa kok Nabi khawatir? Ada bahaya yang kamu gak sadar. Nanti lho Pak, bahaya nopo ngene ku mau. Nek jenengan kali kula sudah terbiasa hidup di zona aman, ya, wis nyaman sembarang kalir ke, wis kondisinya wis pas lah gitu. Tiba-tiba ada trouble, listrik mati. Listrik mati. Jam 1 malam listrik mati. Sudah mulai berubah ini. Betul? Udara nggak seger seperti tidur wala-walik ongkep. Mulai apa? Meneng apa muni? Meneng apa muni? Ngoceh. Gak muni ngoceh. Gremeng, berkeluh kesah, meratap, merintih, sambatan. Betapa lemahnya mental kita. Lemah kita. Begitu 1 jam gak nyala-nyala Pak, menderita semakin. Menderita dia. 2 jam tiba-tiba nyala. Muni apa? Mati maneh. Menderita. Ada tak peristiwa begitu? Iya, kok suwe apalagi air tinggal sedikit. Jenengan gak pernah merasakan kekurangan-kekurangan semacam ini. Makanya jenengan tidak bisa merasakan, tidak bisa menghadirkan syukur karena hidupnya sudah dilimpahi kenikmatan. Orang yang habis makan gula tidak bisa merasakan nikmatnya manisnya madu. Ngerti arah pembicaraan saya? Hah? Sampai mari ngombe madu, mangan gula, gak kerasa legi Pak. Kok gak enak gula? Kenapa? Karena hidup Anda selalu pindah dari satu arah ke arah dengan tempat yang sama. Ya, nggak bisa. Makanya orang-orang seperti ini biasanya ziarahnya pun, berkunjungnya pun ke teman-teman yang sejalan dengan dirinya, yang ekonominya sama. Sebab kalau kita datang ke rumahnya orang miskin, longgo tak ikut menderita sampean. Coba jenengan duduk 1 jam di rumahnya orang miskin, dikasih makanan ala kadarnya mereka, yakin tersiksa sampean. Kok ngene toh? Iya, coba jenengan diundang temen pengajian yang wah rumahnya itu komuni wah undangan apa jenenge iki? Walimahan utawa apa syukuran. Ditaruh di hotel satu misal. Nah, teman sing situ nyewa pos kamling. Kalau sewa pos kamling
damel aja lah. Napa nih? Akikuan karena rumahnya dekat pos kanting rada ombo. Pak De kula nyelang pos kanting damel nggih mboten napa-napa pun sampean saya kacengnya gedhong ya gak duwe Pak De ngono. Wis nyepos kamling. Teko niku wis gak patek semangat, paling-paling ayam goreng. Bayangannya itu bukan semangatnya, bukan lagi semangat syariah, bukan datangkan pahala menyenangkan, bukan lagi sudah. Standarnya adalah urusan makanan. Ayo dievaluasi perasaan-perasaan yang nyelempit yang selama ini tuh tidak pernah kita rasakan. Saya dipahami ya Pak? Saya minta maaf kalau agak streng pagi ini. Gemes. Terus terang gemes saya. Iya. Jadi ilmu itu kadang-kadang cuma dibahas, indahnya ceramah, indahnya mimbar khutbah, dan kita pun menikmati mencatatnya, tapi tidak ada evaluasi lanjutannya kayak apa gitu loh. Lanjutannya kayak apa? Nah ini makanya Nabi menyebutkan hilangnya kesabaran. Akhirnya apa? Menjadi keluh kesah. Dan banyak, nanti ada sekitar 5 poin hal-hal yang kita alami ketika hidup sudah terbiasa di zona aman. Hilangnya sifat qanaah. Hilangnya sifat apa itu qanaah? Puas dengan apa yang dia terima. Hilang sifat itu juga. Hilang sudah. Makanya sekarang pengajaran orang tua kepada anak sudah hampir tidak ada pengajaran wis nak sing ngono iki disyukuri, sing nriman kalau rezeki yang ada, ya. Puas dengan apa yang kita, kalimat-kalimat ini sudah hampir langka, tidak keluar dari lisan para orang tua di zaman sekarang. Nek zaman biyen sih kita dengarkan. Wong saya kalau makan dikai wak asin tok niku purik kula kok. Nggih. Wak asin tok bendino. Jadi ibu biar orang tua kita bilang apa kira-kira? Sudah, yang ada ini disyukuri. Tidak boleh coba kamu lihat teman-teman, kamu masih mending ada ikannya. Temenmu coba lihat. Pengajaran semacam ini sudah enggak dikenal di zaman sekarang. Sehingga akibatnya apa Pak? Akibatnya anak-anak kita nanti menjadi anak-anak yang manja dan tidak mau tahu kondisi orang tua. Kenapa? Karena sudah terbiasa kita manjakan mulai sejak kecil. Sehingga nanti pada usia dewasa bentuk manjanya ini nggak hilang Pak. Kepingin sepeda motor kudu dituruti, gak dituruti alminggad. Ya bora ngamuk pore gak mulai. Iku ilmune. Kenapa? Siapa yang ngajari demikian? Kita yang mendidik mulai kecil sudah salah. Yang lebih mengerikan, tolong para orang tua ini, kita ngajari yang gak benar dan akhlak yang tercela. Apa itu Pak? Apa yang dimiliki oleh anak tetangga, anak saya harus punya. Itu cara yang sadis yang Anda ajarkan kepada anak-anak Anda. Sehingga gak terima gak apa-apa. Tapi itu tercela. Kenapa ada gengsi di sini? Mau soalnya tonggo isok tuku anakku gak? Jadi mulai sejak kecil sudah kita latih untuk persaingan. Gak dilatih maslahat, gak perlu nak untuk apa. Gak ada kalimat seperti ini. Bore satu misal tengkar aku pinjam kan. Besok belikan papi. Masya Allah. Bisa beli gitu gampang. Dilatih mulai kecil, dibentuk karakter yang mengerikan. Makanya nanti ketika anak ini berani, anak ini gak bersyukur, anak gak mau tahu keadaan orang tua, jangan salahkan anak-anak. Jelas ya? Kan mulai sejak kecil dilatih wis mboten bener Pak. Contoh ya, arek kesandung tiba, jatuh nangis, berdarah, mejo disalahkan. Lho gimana? Oh mejoe nakal, oh dikepuk. Kursi ini nakal iki gebuk mana? Arek cek meneng. Kita itu nggak ngajari anak tentang konsekuensi dan tanggung jawab. Anak jatuh nangis, biarkan nangis. Berdarah ndak apa-apa. Memang kulit ambek patu yo kalah kulitnya. Makanya besok kalau jalan harus dijadikan anak kalau sudah
mengalami keburukan begitu untuk mencari kambing hitam di sekitarnya disalahkan. Ini kamu kodok disawat. Oh kodok nakal cetrok, jadi kodok aku gak melo-melo. Itu pola-pola pendidikan psikologis yang sederhana tapi menancap membentuk sebuah karakter. Ya, tolong ini diingat benar. Diingat benar. Bun, ini jadi ketakwaan itu memiliki keberkahan Allah. Yang kedua apa keistimewaan ketakwaan? Ketika takwa itu benar, jiwa kita benar ketakwaannya, maka Allah akan memberikan makhraj, jalan keluar dari setiap problematika. Allah berikan makhrajan, jalan keluar dari setiap masalah. Gak ada masalah sampai ruwet, masalah sampai semrawut, masalah sampai jelimet, gak ada. Bagi orang-orang mukmin setiap masalah itu akan menjadi jalan keluar dan akan diberikan kemudahan-kemudahan untuk selesai. Allah yang menjanjikan itu. Ya. Pertama bisa kita lihat di dalam surat At-Tolak, janji itu. Surat 65. Ya, surat At-Tolak ayat 2 kalimat yang terakhir Allah Ta'ala menyatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka aku berikan jalan keluar dari setiap masalah dan aku berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Lah arah yang tidak diduga-duga niku Pak. Makanya pelajaran dari ayat ini, nek duwe masalah ojo selalu dilogikakan. Saya ulangi. Kalau ada masalah, jangan selalu dilogikakan. Jelas ya? Libatkan Allah. Kalau sudah melibatkan Allah, yang muncul keyakinan, jangan logika yang dipakai. Gak nutut, nek logika sampean pakai itu bukan nutut, gak nyambung. Tapi kalau Allah yang dilibatkan, sesuatu yang gak mungkin, bisa mungkin apa enggak? Menurut kita gak mungkin. Makanya peristiwa Nabi Yunus ditelan oleh ikan, dibawa ke dasar lautan. Logika siapa yang akan mengeluarkannya, Pak? Hah? Dolek iwak etok iku angel. Enak ya apa disetrum, apa dipancing, apa dijaring, apa apa dolek iwak etok iku lho mesti nek ketemu. Bagaimana nolongnya? Maka Nabi Yunus pun melibatkan Allah. Dia penguasa laut, dia yang mengatur ikan itu dimakan tidak dimakan terserah Allah. Libatkan Allah. Nathan. Kalau sudah melibatkan Allah, logikanya dipreteli dulu, Pak. Jangan dilogikakan masalah. Kita belajar Nabi Zakaria ketika minta dikaruniai putra. Apa yang diucapkan Nabi Zakaria? Wahai Allah, saya ini sudah tua renta, tulang-tulang saya sudah rapuh, rambut saya sudah full, beruban semuanya. Artinya sudah tua sudah. Istri mandul. Yes, ya lengkap tak Pak? Umpama ada sepasang suami istri begini ya, sudah tua, mungkin usia 80 sudah. Istrinya mandul, datang ke klinik menemui bidan. Bu, kalau kepingin tuh ya, nah ini diguyu-guyu apa gitu. Wis Pak dikira mbek tobat ya Pak. Kenapa? Karena kita selalu Makanya Nabi Zakaria di ujung doanya, "Tapi aku tidak pernah kecewa berdoa denganmu." Kenapa? Yang ngatur ini Allah. Dia itu Al-Malik, dia itu Al-Mudabbir, dia itu Al-Khaliq, dia Rabb. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Allah yang tidak mampu kita cerna? Jelasnya? Makanya kalau ada masalah yang rumit-rumit, jangan terlalu dilogikakan. Gak nutut Pak, libatkan Allah.
Sama dengan corona iki. Yang lah ya disetrum, disemprot ya Pak Nunane iki. Stres kula mbek sampean. Pernah melibatkan Allah dengan serius? Pernah melibatkan Allah dengan sungguh-sungguh. Ada teman saya dokter itu, hati, jenenge dokter kan hati-hati Pak. Datang ke rumah tak kasih makan, kate mangan itu disemprot dhisik Pak. Ya Allah. Aku langsung tek ngono Pak, Masya Allah. Kok disemprot niki pun bersih, jagani Ustaz. Oh Masya Allah. Nggih. Belum ada corona dulu. Saiki malah mandi dulu mungkin kalau mau makan. Tetap protokol kesehatan dijaga, tapi pernahkah kita melibatkan Allah? Lah kalau Allah tidak Anda libatkan, tidak akan hilang apapun usaha yang Anda lakukan. Kenapa? Wa iyamsaskallahu bidzurrin fala kashifalahu illa huwa. Allah menyatakan, apabila Allah menimpakan suatu bahaya, maka tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Dia. Kenapa? Dia yang memilikinya. Betul. Makanya contohnya sampai pas metu duwe tonggo, duwe kiri galak, cokok, ojo melayu, celukun sing duwe. Bu kiri sampean, nek sampai sing duwe kutuk kiri iku. Sampean malah oh tambah joko. Ngerti maksudnya? Ngerti sampean? Lah corona iku koyok kiri ngono. Sampeyan melayu tambah diuber, sampeyan gusak tambah dijokoki. Sing aman piye? Celukun sing duwe. Ngono lho. Wis, paham? Ojo dikok metu ngene iki. Ono kere ngono. Celukun sing duwe Pak kire sampeyan. Tit, ngono ta ngono ta Pak sing duwe niku. Nek jenenge Sally gitu ya. Saya kan ono jenenge Sally. Wong kiri ngalang-alangi wong saiki. Sally, kiki mar kutuk Pak, lungguh turu. Nang sampean sibuk karo, ayo tambah Joko. Celukun sing duwe. Ayo, corona iki dicelukno sapa? Celukno sing duwe. Wong sampean kali kula enggak karu-karu usaha iki opo ae. Dan kadang-kadang mboten logis, Pak. Enggak logis. Terus nggo bedil, nggo pis. Masa virus sampean bedil katanya. Kan enggak logis gitu loh. Ya, dan sulit dinalar akhirnya. Sulit dinalar. Enggak boleh bersentuh. Nek sampean mutlak enggak boleh disentuh sama orang. Oh, pos enggak dicekel wong saiki ayo. Bingung, akhirnya stres akhirnya kan. Sampai katanya nyetir ae setir kudu disemprot, gagang pintu. Oh, masuk engko cibuk-cibuk sampean semprot sih kata hadis. Katanya wudu disemprot sih. Saya nggak bisa bayangkan stres ini Pak. Stres. Nah aku ngaji kisah stres ketemu aja tak seperti saya kursi-kursi barang. Engkau mulai adus aku. Stres ini nih kak kursi. Nek dilogi gak masuk Pak sudah. Usaha yang optimal, ya. Kemudian apa? Libatkan Allah. Hatimu tenang, menurut. Hatimu akan. Saya yakin hari ini lebih menakutkan orang-orang panik. Ya Allah ya memang begitu dan kita seneng konsumsi sing koyo ngoten niku ngoten lho. Rawame carane gak rame patenono. Lho ngono lho. Lah wong berita niku cok wong gawe berita, Pak. Betul apa ndak? Dadi sekarang tambah gemeter awake dhewe ini. Iya. Tetap hati-hati waspada makan konsumsi yang bagus. Wis ketok krasa madu, nek ngono madu. Nek gak ngono ya memadu gitu. Nek gak ngono ya dimadu. Nek ku sehat. Wah. Suara sampean ditenger bojo sampean. Wis apa sih? Ini takwa. Dia Allah mudahkan. Allah berikan jalan keluar. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak
seperti obat begini. Ini obat Allah hilangkan dengan nikmatnya Allah, dengan kekuasaan itu mudah bagi Allah itu. Cuma kita belum melibatkan Allah secara optimal. Belum ada isu libatkan Allah yang sering merapat kepada Allah, itu belum ada haluan-haluan seperti itu. Ya, tekanan-tekanan seperti itu. Malah ini dari presiden mana Brunei yang berani lantang mengatakan kami mengkonsumsi Al-Quran karena Al-Quran itu syifa. Nah, sampean kali kalau mau coba Quran, mau coba ya ganti. Ya ikut tambah loro-loro niku sampean. Mau coba Quran mek didik, mau coba WA sak pirang, mangkane dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan. Ya, dipenuhi dengan kecemasan dan takutan. Baik Bapak-bapak sekalian, itu pelajaran-pelajaran yang sangat penting. Pelajaran yang berapa tadi? Yang keempat, kelima kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Dan ini sudah jam 6. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua jamaah. Semoga sedikit nasihat yang bisa kami sampaikan memberi manfaat kepada kita semuanya untuk memperbaiki keislaman, memperbaiki keyakinan, dan memperbaiki kepribadian kita. Mudah-mudahan segala persoalan diberi kemudahan oleh Allah, dan semoga kesulitan-kesulitan kita pun diberikan jalan keluar oleh Allah. Saudara-saudara kita yang sekarang mengalami sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan, dan keluarga-keluarganya diberikan kekuatan lahir batin, dan semua masyarakat kita mudah-mudahan dijaga dan selamatkan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.